Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah pengantar bisnis dengan judul kebijakan produk. Sebelum itu perkenalkan anggota-anggotanya. Saya Muadib Al-Ghafari dengan NIM 175. Saya Sairauha Rukmana dengan NIM 156. Saya Krisnanda Malarakunang dengan NIM 161. Saya Eka Wahyu Uktanto NIM 142. Oke, selanjutnya akan pemateri dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, jadi di sini di konsep produk itu kita menjelaskan tentang penjelasan produk. Produk adalah segala sesuatu yang bernilai dan yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Suatu produk juga harus memiliki ciri-ciri khususnya agar dapat diterima oleh konsumen. Pertama ada ciri khas atau fitur. Itu ada ciri-ciri khusus yang terdapat dalam suatu produk yang membedakannya dengan produk lain di pasar. Contohnya itu adalah ciri khasnya itu desainnya unik, spesifikasi tekniknya bagus, terus dan ada inovasinya juga bagus. Terus ada manfaat atau benefit, itu manfaat yang ditawarkan oleh suatu produk yang benar-benar dirasakan oleh konsumen. Contohnya itu kemudahannya, kenyamanannya, dan penghematan waktu. Selanjutnya ada kelompok utama produk. Itu ada dua, produk fisik dan jasa servis. Produk fisik itu adalah produk yang terlihat secara fisik dan dapat diketahui wujudnya. Ditawarkan kepada konsumen untuk memperoleh manfaat dari benda tersebut. Itu contohnya itu ada kursi dan meja, mobil dan kendaraan, sabun dan produk perawatan atau skincare. Itu termasuk produk fisik yang dilihat wujudnya langsung oleh konsumen. Terus yang kedua ada jasa atau servis, itu produk yang tidak terlihat fisiknya oleh konsumen, namun dapat dirasakan manfaatnya langsung. Itu berupa aktivitas atau proses yang hasilnya dirasakan oleh konsumen. Contohnya ada tukang cukur atau barbershop, terus ada tukang pijat, sama spa, terus sama jasa konsultasi dan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi produk yang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada barang konsumsi. Barang konsumsi yang pertama ada convenience goods, yang dimana barang yang murah dan sering kita beli tanpa mikir panjang. Contohnya ada sabun atau makanan ringan. Selanjutnya yang kedua ada shopping goods. Shopping goods adalah barang yang butuh pertimbangan lebih lama sebelum dibeli, misalnya pakaian atau barang elektronik. Yang ketiga ada specialty goods. Specialty goods ini adalah barang yang mahal dan sangat penting. Jadi proses belinya lama seperti mobil atau perhiasan. Untuk yang kedua ada produk industri. Untuk industri dibagi dua. Yang pertama ada biaya barang beban. Biaya barang beban yaitu bahan baku atau jasa yang dipakai dalam setahun. Contohnya listrik atau bahan mentah. Yang kedua adalah belanja barang modal. Ini adalah aset perusahaan yang tahan lama dan mahal, seperti mesin pabrik atau gedung. Untuk slide selanjutnya ada bauran produk. Bauran produk dibagi menjadi dua, yaitu lini produk. Lini produk adalah kumpulan produk yang serupa untuk target pasar yang sama. Contohnya ini lini sampo Pantene yang punya berbagai varian untuk rambut rontok atau lurus. Untuk yang kedua ada multiple product line. Ini saat perusahaan punya banyak lini produk yang berbeda-beda. Contohnya ada Unilever yang punya lini makanan, minuman, hingga perawatan diri. Tujuannya dari bauran produknya adalah untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, mengurangi resiko kalau salah satu produk penjualnya turun, dan supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih lengkap dan terintegrasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Subtema selanjutnya ada pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru memiliki 7 tahapan.
Yang pertama adalah pengembangan gagasan, yaitu proses pencarian ide baik dari internal perusahaan maupun melakukan riset pada konsumen. Kedua ada penyaringan gagasan, yaitu proses melakukan seleksi ide sesuai kemampuan dan tujuan dari perusahaan. Ketiga ada pengujian konsep, yaitu proses riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen. Keempat ada analisis bisnis, yaitu melakukan perbandingan biaya-biaya, manfaat, dan kelayakan dari bisnis. Kelima ada pengembangan prototipe, yaitu produk yang akan dipasarkan dikembangkan sesuai dari tuntutan konsumen atau kebutuhan. Keenam ada uji pemasaran, yaitu proses produksi terbatas dan distribusi langsung kepada konsumen. Ketujuh ada komersialisasi, yaitu proses produksi dan pemasaran secara penuh ke seluruh pasar. Subtema selanjutnya ada daur hidup produk. Daur hidup produk memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah perkenalan. Fokus utamanya adalah pada proses promosi dan iklan, di mana tujuannya untuk mendorong awareness pasar. Selanjutnya ada pertumbuhan, yaitu proses memperluas distribusi, memperkuat promosi, dan memperbesar pangsa pasar. Selanjutnya ada kedewasaan, yaitu proses di mana terjadi diversifikasi produk, strategi harga, dan promosi secara intensif. Selanjutnya ada kejenuhan, yaitu terjadi reposisi produk, perubahan kemasan, dan persiapan alternatif produk. Kelima yaitu penurunan. Fokus pada bagian ini adalah pada bagian kualitas dan layanan, di mana terdapat penurunan yang mungkin didapat dari kebosanan atau lainnya, dan sehingga perusahaan sudah harus mulai mempersiapkan produk pengganti di pasaran. Oke, selanjutnya adalah alternatif perpanjangan umur produk. Di sini kita akan membahas strategi yang dapat dilakukan perusahaan saat sebuah produk mulai jenuh atau mengalami penurunan penjualan pasar. Ada 3 jalur utama yang bisa ditempuh. Yang pertama perluasan produk, adaptasi produk, dan pengenalan ulang produk. Ketiga strategi ini bertujuan untuk memberi nafas baru bagi produk agar tetap relevan bagi konsumen tanpa harus langsung menghentikan produksinya secara total. Secara lebih detail, strategi ini melibatkan tindakan nyata seperti menambah varian rasa atau ukuran, memodifikasi formula atau teknologi, hingga melakukan rebranding total melalui kampanye promosi yang lebih segar. Intinya, perusahaan dituntut untuk kreatif dalam mengubah aset yang sudah ada agar sesuai dengan perubahan selera dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, identifikasi produk. Di sini menjelaskan elemen-elemen kunci yang membentuk identitas sebuah produk di mata konsumen, yaitu merek, kemasan, dan label. Merek berfungsi sebagai pembeda sekaligus penanda kualitas sementara. Kemasan berperan sebagai wadah fisik yang melindungi produk. Sedangkan label adalah bagian informasi yang memuat detail teknis seperti nama produsen hingga kandungan isi produk. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk membangun persepsi dan kepercayaan pelanggan. Misalnya merek yang kuat dan akan memudahkan konsumen mengenali produk. Sementara desain kemasan yang menarik akan menggoda minat beli di rak toko. Secara kolektif, identitas produk yang jelas tidak hanya melindungi barang dari kerusakan fisik, tetapi juga melindungi bisnis melalui informasi yang transparan dan citra visual yang konsisten. Mungkin sekian dulu penjelasan pemateri dari kelompok 7 kali ini. Semoga apa yang kalian dapat menjadi berguna untuk belajar kalian di mata kuliah pengantar bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.